Assalamualaikum semua. Judul materi kami adalah pendapatan nasional dalam pendekatan ekonomi Islam. Nah, materi yang pertama itu adalah pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Jadi, secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode waktu tertentu, biasanya itu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya, apa sih arti penting pendapatan nasional? Jadi, pendapatan nasional ini tuh alat untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa dan negara. Secara kuantitatif itu tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pendapatan nasional dengan jumlah penduduk dalam suatu negara. Contohnya apa? Contohnya pada sektor pertanian dapat disusun berbagai macam kebijakan seperti penyediaan pangan, industri pupuk, irigasi, dan sebagainya. Apa sih manfaat menghitung pendapatan nasional? Manfaatnya itu banyak, salah satunya seperti mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, kemudian dapat mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kerja ekonomi antar sekitar. Apalagi manfaat dari menghitung pendapatan nasional? Banyak, salah satu itu sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Apalagi sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Pokoknya banyak sekali manfaat dari menghitung pendapatan nasional ini. Konsep pendapatan nasional. 1. Konsep pendapatan nasional. Pendapatan seseorang individu dapat diartikan sebagai jumlah penghasilan yang diperolehnya dari jasa-jasa produksi yang diserahkannya pada suatu waktu tertentu atau yang diperolehnya dari harta kekayaannya. Pendapatan nasional tidak lebih daripada penjumlahan dari semua pendapatan individu. Terdapat 3 pendekatan dalam pengukuran besarnya GNP, yaitu 1. Pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. 2. Nilai barang jasa di akhir. 3. Dari pasar faktor produksi dengan penjumlahan penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi, upah plus bunga plus sewa plus keuntungan. 3. Perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional yang merupakan ukuran terdapat aliran uang dan barang dalam perekonomian dalam dihitung dengan 3 pendekatan. 1. Pendekatan produksi atau PA. 2. Pendekatan pendapatan atau IA. 3. Pendekatan pengeluaran atau EA. Nah, selanjutnya adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran atau disingkat menjadi IA. Metode ini dilakukan dengan cara menjumlahkan semua pengeluaran oleh masyarakat maupun pemerintah, atau dilakukan dengan menjumlahkan permintaan akhir-akhir unit ekonomi. Kemudian yang C adalah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, atau disingkat menjadi EA. Artinya itu adalah dengan metode pendapatan, jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat sebagai balas jasa atas penyerahan faktor-faktor produksi yang dimiliki selama 1 tahun yang dinilai dengan satuan uang. Nah, materi selanjutnya adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Yuk, sama-sama kita lihat rumusnya gimana cara menghitung pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional. W atau wage, upah atau gaji, adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja. R atau rent yaitu adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tanah, gedung, dan harta tetap lainnya. I yaitu interest atau bunga, adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi modal. P yaitu profit
atau keuntungan adalah pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi kewirausahaan. Dari metode ketiga, metode perhitungan pendapatan nasional tersebut, Indonesia menggunakan metode penghitungan menurut pendekatan nilai produksi dan pendekatan pengeluaran. Sedangkan negara maju seperti Amerika Serikat, mereka menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Nah, jadi sekarang udah tahu kan betapa pentingnya pendapatan nasional bagi perekonomian negara. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilafnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya Hilma Kholalubi sebagai moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.